Di negeri yang musiknya lahir dari jalanan, pasar, radio, sampai panggung konser raksasa, ada satu nama yang tidak pernah benar-benar pergi dari percakapan. Rhoma Irama. Ia bukan hanya penyanyi, ia adalah zaman dan legenda yang seringkali bukan lahir karena tidak tergantikan, melainkan karena mampu bertahan saat zaman berubah. Rhoma memulai perjalanan musiknya sejak era 1960-an, lalu membentuk Soneta Group pada awal 70-an. Sebuah grup yang bukan hanya populer, tapi mengubah arah musik dangdut itu sendiri. Ia mencampurkan musik Melayu dan rock, Bollywood, dan unsur Timur Tengah, menciptakan suara baru yang kemudian meledak di seluruh Indonesia. Rhoma, seorang musisi yang lahir dari era analog, tumbuh di masa piringan hitam, mendominasi era kaset, bertahan di zaman compact disc, menjulang di era televisi, dan tetap relevan di era digital, TikTok, Spotify, dan YouTube. Sungguh, tidak banyak musisi yang berhasil melakukannya. Dari situlah lahir julukan yang masih melekat sampai hari ini, Raja Dangdut. Dangdut di tangan Rhoma bukan sekedar hiburan. Ia menjadi suara rakyat. Ia bicara tentang kesenjangan sosial, moral, agama, bahkan kritik sosial politik. Sesuatu yang membuat musiknya pernah dilarang tampil di media negara pada masa tertentu. Tapi itu justru membuatnya semakin besar di masyarakat. Dan yang paling penting, musiknya tidak berhenti di panggung besar. Musiknya hidup di tengah rakyat. Di titik inilah legenda sejati diuji. Banyak musisi besar hilang ketika tren berubah, tapi Rhoma justru menjadi pondasi. Dangdut terus berubah, dari orkes Melayu, dangdut klasik, dangdut koplo, dangdut pop, sampai dangdut modern. Dan nama Rhoma tetap ada di akar semuanya. Karena sejak awal ia sudah membangun dangdut sebagai musik yang fleksibel, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan ia pun tak sungkan berkolaborasi dengan musisi-musisi muda berbeda genre. Lalu lahirlah sesuatu yang unik, sesuatu yang mungkin hanya bisa terjadi pada legenda yang benar-benar milik rakyat. Fenomena Rhoma palsu atau dikenal dengan sebutan Rompa. Mereka adalah fans yang tidak hanya mendengar musiknya, tetapi memilih menjadi versi panggung dari idolanya. Mereka memakai jubah, mereka membawa gitar, mereka meniru gaya berdiri, cara menyanyi, bahkan aura panggungnya. Dan menariknya, fenomena seperti ini tidak menghancurkan legenda Rhoma. Justru itu memperkuatnya. Karena legenda sejati bukan takut ditiru. Legenda sejati justru hidup melalui generasi yang menirunya. Bayangkan, mereka adalah seorang tukang cukur, pegawai negeri, pengusaha, ada pula yang berprofesi sebagai pekerja pasar. Di malam hari, mereka berdiri di panggung hajatan, menyanyikan lagu Rhoma, dan ratusan orang pun ikut bernyanyi bersama. Itu bukan sekedar tribute, itu adalah bukti bahwa musik Rhoma sudah melewati batas seorang artis dan masuk ke wilayah budaya hidup. Inilah kekuatan adaptasi Rhoma Irama sebagai legenda. Ia tidak hanya beradaptasi lewat musik, ia beradaptasi lewat cara orang Indonesia mencintainya. Tidak semua legenda punya generasi penerus. Tidak semua legenda punya fans yang rela menjadi dia. Tapi Rhoma punya, dan mungkin disitulah letak keabadiannya. Selama masih ada orang yang memainkan intro begadang, selama masih ada panggung kecil di kampung yang penuh penonton, selama masih ada seorang yang memakai jubah putih dan berdiri di bawah lampu panggung sederhana, nama Rhoma tidak akan pernah benar-benar usai. Karena sebagian legenda hidup di dalam sejarah, tapi sebagian lagi hidup di hati manusia.